このノートに名前を書かれた人間は使い方デスノート、直訳で死のノート。 Halo para penonton setia ABP dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel kesayangan kita semua ini. Dimana lagi kalau bukan hanya di ABP, masih bersama Mang OP yang bakal menghibur kalian dengan alur cerita anime, donghua, manhwa, ataupun live action yang super keren dengan durasi yang mantap punya. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang legend banget cuy, yang berjudul Death Note, yang bercerita tentang Light Yagami, seorang remaja jenius yang menemukan buku catatan misterius yang disebut Death Note. Pasti banyak dari kalian yang nunggu-nunggu banget nih episode kali ini akan tayang. Shinigami atau dewa kematian bernama Ryuk ini cuy, memberikan penggunanya kemampuan supranatural untuk membunuh siapapun ketika menulis namanya di buku tersebut. Pasti kalian juga udah hafal juga lah gimana backstory dari Death Note ini. Langsung saja kalau kalian udah penasaran, kita sikat ke inti ceritanya. Tapi tunggu dulu cuy, seperti biasa biar nonton kalian juga tambah nyaman nih, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan, siapkan es teh dan gorengan. Selamat menonton sambil rebahan. Ceki bro. Di alam Shinigami, seorang Shinigami bernama Ryuk nampaknya sibuk dengan sesuatu, sementara Shinigami lainnya bersantai dan berjudi. Sementara ini, Light Yagami di kelas bahasa Inggris SMA-nya mengamati teman-teman kelasnya bermain game dan berbisik-bisik. Ia mengabaikan pelajaran. Dalam perjalanan pulang sekolah, berbagai kejahatan dilaporkan melalui televisi. Di tempatnya masing-masing, Ryuk dan Light memikirkan betapa busuknya dunia tersebut. Keesokan harinya di kelas, Light melihat sebuah buku terjatuh dari atas ke tanah. Sepulang sekolah, ia mengambil buku bernama Death Note itu, kemudian membaca aturan yang tertulis di dalamnya. このノートに名前を書かれた人間は使い方デスノート、直訳で死のノート。 Light memutuskan untuk menguji dengan menuliskan nama penjahat yang terlibat dalam situasi penyanderaan di siaran televisi. Setelah 40 detik, saat dia akan mematikan TV-nya, para sandera keluar dari gedung tanpa cedera. Penjahat itu mati karena serangan jantung dan Light tercengang. Masih belum sepenuhnya yakin itu bukan kebetulan. Light memutuskan untuk menguji Death Note untuk yang kedua kalinya. Dalam perjalanan pulang sekolah, ia melihat geng motor yang melecehkan seorang gadis. Mendengar bahwa nama pemimpinnya itu adalah Takuo Shibuimaru, Light masuk ke sebuah toko dan menulis nama tersebut. Untuk menguji lebih jauh, ia menuliskan penyebab kematiannya adalah kecelakaan lalu lintas. 40 detik kemudian, Takuo tewas ditabrak truk yang lewat. Di alam Shinigami, Shinigami lainnya menertawakan Ryuk karena menjatuhkan Death Note-nya di dunia manusia. Tanpa ekspresi, Ryuk menumbuhkan sayap dan terbang melalui portal. Light tiba di rumah dan memberikan hasil ujian praktek nasional kepada ibunya. Ia menolak tawaran ibunya yang ingin memberi hadiah karena telah menempati posisi pertama. Setelah pergi ke kamar, Light membuka Death Note dan terkejut saat Ryuk muncul. Ryuk memperkenalkan dirinya sebagai Shinigami yang menjatuhkan buku catatan itu. Light memberitahu bahwa ia telah menunggu kedatangannya. Ryuk terkesan dengan berapa kali Light menggunakan Death Note hanya dalam 5 hari dan memberinya lebih banyak informasi tentang buku tersebut. Light menjelaskan bahwa ia telah membunuh penjahat dengan serangan jantung, mengharapkan orang untuk mulai menyadari bahwa seseorang menghakimi mereka. Ia telah menugaskan dirinya sendiri untuk membersihkan dunia dari kejahatan dan berharap
Begitu orang menyadari seseorang sedang mengawasi mereka, lalu membunuh para pelaku kejahatan, semua orang akan menyesuaikan diri dengan kebaikan. Sementara Ryuk bertanya-tanya apakah hal itu akan membuat Light menjadi satu-satunya orang jahat yang tersisa. Light mengesampingkan dan mengklaim bahwa ia adalah salah satu siswa top Jepang yang akan memerintah dunia baru sebagai Tuhan. Ryuk tampak puas karena ia telah menemukan sesuatu yang sangat menarik di dunia manusia. Di kelas bahasa Inggris, Light diminta gurunya untuk menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Jepang. Sesampainya di rumah, Light mulai memasukkan lebih banyak nama penjahat ke dalam Death Note saat berita menyiarkan nama dan wajah mereka. Sayu mengetuk pintu kamar untuk meminta bantuan Light mengerjakan PR. Light segera menyimpan Death Note di laci. Ia membiarkan adiknya masuk. Jika Sayu menyentuh Death Note, dia akan bisa melihatnya. Light mengutuk fakta bahwa Ryuk ini menunggu sampai sekarang untuk mengungkapkan aturan yang begitu penting kepadanya. Sementara itu, organisasi polisi kriminal internasional memulai pertemuannya untuk menangani 52 kasus kriminal yang akan diketahui meninggal karena serangan jantung. Satu anggota mempertanyakan mengapa hal tersebut menjadi masalah. Karena semua orang yang meninggal dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Tetapi anggota lain percaya bahwa itu adalah pembunuhan yang dimainkan organisasi besar dengan hati-hati. Pertengkaran meningkat sampai pemimpin rapat membungkam semua orang dan mengatakan bahwa mereka ini tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari L. Pernyataan itu menyebabkan seluruh ruangan mulai berbisik-bisik. Tota Matsuda bertanya-tanya siapa L. Soichiro Yagami memberitahu bahwa L ini adalah nama yang diambil oleh orang misterius yang nama identitas aslinya tidak diketahui. L telah mampu menyelesaikan setiap kasus yang diberikan kepadanya oleh Ichigo, yang memandangnya sebagai kartu truf mereka. Keheningan ruangan dipecahkan oleh seseorang anggota yang mempertanyakan bagaimana mereka bisa dapat menghubungi L. Mengingat dia diketahui hanya menangani kasus yang dianggapnya menarik saja. Watari kemudian muncul. Ia menanyakan bahwa L telah menyelidiki kasus tersebut. Ia membuka laptop yang menampilkan huruf L besar. Dan suara yang disamarkan memperkenalkan dirinya sebagai L. L memberitahu bahwa ia akan membutuhkan kerjasama dari setiap organisasi yang diwakili di Ichigo, terutama kepolisian Jepang, karena ia curiga bahwa pembunuh itu adalah orang Jepang. Sementara itu, Light telah membuat jebakan untuk mencegah siapapun menyentuh Death Note. Ia membuka laci di mejanya untuk mengungkapkan buku harian biasa yang akan menarik minat siapapun yang mengintip cukup untuk berhenti di sana. Di bawah buku harian itu adalah dasar palsu yang menyembunyikan Death Note yang jika dibuka secara tidak benar akan langsung terbakar. Karena semakin banyak penjahat yang meninggal akibat serangan jantung, publik menjuluki entitas di balik itu semua sebagai Kira. Kemunculan banyak situs penggemar adalah bukti yang cukup untuk mengetahui bahwa kebanyakan orang, terutama dalam anonimitas online, menyambut Kira dengan tangan terbuka. Siaran khusus yang ditayangkan di seluruh dunia dari Ichigo menyelayang program televisi. Seorang pria berjas memperkenalkan dirinya sebagai Lin L, Tyler alias L. Kepolisian Jepang menonton siaran langsung dengan terkejut karena L memperlihatkan wajahnya untuk pertama kali. Tyler memarahi Kira atas kejahatannya dan mengklaim dia akan diadili. Light bereaksi dengan marah, menulis nama Lin L, Tyler di Death Note. 40 detik kemudian, Tyler tewas dan diseret keluar kamera. Dan layar beralih ke lambang L. Terungkap bahwa Tyler ini yang mengaku sebagai L rupanya penjahat yang akan dieksekusi mati hari itu. Al terpesona dengan bukti bahwa Kira memiliki kemampuan membunuh tanpa harus berada di sana secara langsung. Al mengungkapkan bahwa siaran tersebut hanya ditayangkan di wilayah Kanto dan ia telah mempersempit lokasi Kira. Light dan L bersumpah untuk memburu satu sama lain.
dan menyatakan diri mereka masing-masing sebagai keadilan. Polisi meninjau informasi mereka tentang kasus Kira, dan L melalui komputer laptop Watari menyatakan kemungkinan besar Kira ini adalah seorang pelajar. Di akhir pertemuan, L meminta polisi untuk menyelidiki apakah wajah korban ditampilkan di media sebelum kematiannya. Di kamarnya, Lek membantu Sayu mengerjakan PR saat Yagami pulang. Berkat posisi ayahnya sebagai kepala polisi, Lek dapat meretas komputernya dan menemukan bahwa polisi mencurigai Kira yang adalah seorang pelajar. Meninjau aturan Death Note, Lek mulai memanipulasi waktu kematian sehingga penjahat tewas saat ia terlibat dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Polisi mengadakan pertemuan lagi untuk membahas 46 kematian yang terjadi. Semua orang terkejut saat L menyimpulkan bahwa Kira dapat mengontrol waktu kematian dengan bebas. Ia merenungkan tentang kejanggalan setelah dirinya mengungkapkan bahwa Lek ini adalah pelajar. Ia menduga Kira kemungkinan tahu cara untuk mendapatkan informasi dari polisi. Lek mengungkapkan kepada Ryuk bahwa L akan mulai mencurigai orang-orang di kepolisian. Serta ketika polisi mengetahui bahwa dia sedang menyelidiki mereka akan menjadi marah dan menyelidiki L. Kemudian ketika polisi akhirnya menemukan L, Lek akan mendapatkan kesempatan untuk melenyapkannya. Di NPA, 3 pria memberikan surat pengunduran diri kepada Yagami. Mereka mengkonfirmasikan bahwa semua wajah korban diperlihatkan sebelum meninggal. Dan tidak seperti L. Sebagai polisi, nama dan wajah mereka diketahui publik. Sementara itu, Watari memberitahu L bahwa FBI telah memasuki Jepang untuk menyelidiki personel polisi. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Ryuk memberitahu Light bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Tetapi menjelaskan bahwa dia tidak melakukannya karena dia ada di pihak Light, tetapi hanya karena ada seseorang yang mengikuti mereka yang membuatnya takut. Di rumah, Ryuk memberitahu bahwa Shinigami menulis nama manusia di Death Note untuk meningkatkan rentang hidup mereka. Dan Shinigami dapat melihat nama serta rentang hidup manusia manapun yang mereka lihat. Ryuk tahu persis berapa banyak umur Light yang tersisa dan menawarinya kesepakatan. Ia bisa memberikan Light kekuatan mata Shinigaminya dengan imbalan setengah dari sisa umurnya. Meskipun umurnya yang tersisa akan berkurang setengahnya, Light akan mengakui bahwa dia akan dapat menggunakan Death Note dengan lebih efektif. Light menjelaskan kepada Ryuk bahwa dirinya mencoba untuk menciptakan dunia yang ideal, di mana tidak ada penjahat yang tidak dihukum. Dan sebagai dewa, ia tidak dapat mengorbankan separuh hidupnya untuk mata Shinigami. Light memutuskan untuk bereksperimen dengan Death Note menggunakan penjahat yang dipenjara. Yagami dan L segera bingung dengan laporan yang mereka terima tentang tahanan yang meninggal dalam keadaan yang aneh. Meretas catatan untuk penyelidikan yang sedang berlangsung. Light menemukan bahwa L mencurigai mereka yang sedang diuji dan tidak ingin informasi itu dilaporkan ke media. Light membuat rencana untuk menemukan identitas pria yang mengikutinya tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia merencanakan kencan ke Space Lane dengan teman sekelasnya yang bernama Yuri. Ray Penber memutuskan mengikuti Light, meskipun tidak terlalu curiga dan naik bus lalu duduk di tempat belakang mereka. Di perjalanan, seseorang pengedar narkoba dan pembunuh bernama Kichiro Osoreda menodongkan pistol ke supir bus. Light memberikan catatan kepada Yuri, mengatakan bahwa dia ini akan menggunakan jurus yang diajarkan ayahnya untuk melumpuhkan Osoreda. Penber memperhatikan dan mencoba untuk membicarakannya dengan Light. Tetapi ketika Light menuduhnya bersekongkol dengan penjahat, Penber akhirnya menggunakan ID FBI-nya untuk membuktikan bahwa dirinya ini tak bersalah. Light sengaja menjatuhkan robekan kertas dan meraihnya. Osoreda menghampirinya dan mengambil catatan yang ternyata berisi rencana kencan. Namun karena robekan kertas tersebut yang berasal dari Death Note dan Osoreda telah menyentuhnya, maka ia dapat melihat Ryuk. Osoreda ketakutan hingga Ryuk berjalan ke arahnya, lalu melepaskan tembakan yang sia-sia.
Ia memerintahkan bis untuk berhenti, lalu mencoba melarikan diri, tetapi langsung tertabrak mobil dan tewas. Setelah berhasil mengetahui identitas agen FBI, Light menunggu 1 minggu sebelum memutuskan untuk membunuh Penber. Penber secara singkat menceritakan kepada Light bahwa dia sedang dalam misi, dan Light setuju untuk merahasiakan pertemuan mereka. Penber kembali ke kamar hotelnya, di mana Naomi Misora, mantan agen FBI sekaligus tunangannya, menyambutnya pulang. Pada 27 Desember, Light dan Ryuk memasuki pusat perbelanjaan bawah tanah yang ramai. Light mendekati Penber dari belakang, memperkenalkan dirinya sebagai Kira dan membunuh orang terdekat sebagai bukti. Penber setuju untuk mengikuti perintah Light, mengambil amplop dan naik kereta sesuai petunjuk. Ia terpaksa menuliskan nama semua agen FBI lainnya di Jepang pada halaman dari Death Note. Saat keluar dari kereta, ia terbunuh oleh serangan jantung di peron stasiun. Dengan pembunuhan 12 agen FBI, NPA mulai tidak mempercayai motif L, sementara Naomi yang tersedih atas kematian Penber mulai menyelidiki Kira sendiri. Kemudian mencurigai seorang dari pembajakan bus. Presiden Amerika menarik FBI keluar dari penyelidikan Kira. Dan petugas polisi Jepang lainnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kasus tersebut juga. Dengan demikian, hanya tersisa 5 penyidik, tidak termasuk L dan Watari. Malamnya Yagami memberitahu keluarganya bahwa dirinya adalah kepala kasus Kira. Light menyatakan kebanggaan pada ayahnya dan bersumpah akan menangkap Kira jika sesuatu yang buruk terjadi. Keesokan harinya, penyelidik yang tersisa mendesak L untuk memberitahu identitasnya. Memutuskan untuk mempercayai mereka. L mengundang Yagami dan anak buahnya untuk menemui pada tengah malam di Hotel Taito. Semua orang terkejut saat mengetahui L adalah pemuda acak-acakan dengan kepribadian yang eksentrik dan kurus. Yagami serta para detektif segera memperkenalkan diri mereka masing-masing sambil menunjukkan tanda pengenal kepolisian. L menegur kelimanya dan menjelaskan jika dirinya adalah Kira, maka mereka semua sudah mati. Ia mengingatkan bahwa Kira membutuhkan nama dan wajah seseorang yang ingin dibunuh. L memperingatkan mereka untuk tidak mengungkapkan identitas masing-masing secara sembarangan. Tota mengakui bahwa dirinya belum pernah mendengar bahwa Kira membutuhkan nama juga untuk membunuh seseorang. Yagami mengungkapkan bahwa penjahat yang namanya tidak diketahui atau salah penayangan semuanya selamat. L mempersilahkan mereka semua untuk masuk dan meminta kelimanya mematikan ponsel, laptop serta barang elektronik lainnya dan meletakkan di atas meja. Salah satu detektif sedikit mengkesal dengan kecurigaan L jika mereka membocorkan informasi. Namun Yagami menegurnya dan memintanya untuk menuruti instruksi tersebut. L menjelaskan bahwa dirinya tidak suka diganggu saat berbicara. Ia juga memperingatkan para detektif untuk tidak mencatat apapun yang mereka bahas selama di hotel. Kemudian menyuruh mereka mengingat hal yang akan dibahas dengan baik. L kemudian duduk di atas sofa dengan berjongkok dan meminta mereka memanggilnya Ryuzaki demi keselamatan. Ia menuang kopi ke cangkirnya dan memasukkan banyak gula sambil mendengarkan pendapat detektif tentang cara Kira mengeksekusi korbannya. Beberapa menyarankan untuk tidak mengungkapkan nama penjahat di media agar mencegah Kira membunuh mereka. Tetapi L menyarankan untuk tidak melakukannya karena sifat kekanak-kanakan dari Kira, yang menurutnya mirip dengan miliknya. Yagami tidak memahami pernyataan L dan memintanya menjelaskan lebih lanjut. L mengingatkan ketika dirinya mengumumkan perang melawan Kira di TV. Saat itu mereka beranggapan Kira hanya membunuh penjahat. Namun ternyata dia juga tidak ragu untuk membunuhnya. Kemudian setelah L mengatakan bahwa Kira bersembunyi di Kanto, dia mulai memusatkan korbannya di Jepang dan menerima tantangannya tanpa gentar sedikit pun. L terus mengungkapkan pikirannya dengan akurasi yang menakutkan tentang identitas Kira setelah pembunuhan agen FBI, dan menunjukkan dengan tepat siapa yang dilacak oleh agen federal pada periode antara 14 Desember dan 27 Desember.
Ia curiga Kira adalah salah satu orang yang diselidiki oleh FBI pada tanggal 14 dan 19 Desember. L mengakui saat ini ia kalah karena telah menunjukkan wajahnya kepada orang lain. Tetapi ia juga menyatakan bahwa dirinya akan menang pada akhirnya. Untuk memastikan sekali lagi bahwa Kira bukan salah satu di antara mereka, L ingin berbicara satu persatu dengan kelimanya. Sementara itu, Like masih memikirkan kesalahan yang ia buat pada 19 Desember. Kemudian ia diminta untuk mengantarkan pakaian kepada ayahnya, yang memberinya alasan untuk masuk ke markas polisi. Like mempertanyakan di mana ayahnya karena ponselnya dimatikan. Di markas besar, dia sengaja mendengar usaha Naomi bertemu dengan anggota satuan tugas untuk memberikan informasi yang dia kumpulkan tentang Kira. Setelah mengantarkan pakaian ayahnya ke petugas meja di depan, Like menawarkan untuk menyampaikan informasi Naomi kepada ayahnya. Karena tidak ada anggota satuan tugas di markas, keduanya pergi dan membicarakan kasus Kira. Yakin bahwa itu adalah takdirnya menggunakan Death Note untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Like sangat gembira saat menyadari bahwa dia telah berhubungan dengan orang yang mungkin bisa menangkapnya. Like baru-baru ini membawa satu halaman Death Note kemanapun ia pergi, untuk berjaga-jaga bila saja dibutuhkan. Ia mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Naomi. Ryuk tertawa saat Naomi memperkenalkan dirinya dengan nama Sokomaki. Naomi rupanya telah menyadari bahwa pembajakan bus berada di bawah kendali Kira. Like terkejut mengetahui bahwa Naomi telah mengetahui bahwa Kira dapat membunuh dengan cara lain selain serangan jantung. Pembicaraan keduanya terus berlanjut dengan fakta-fakta yang membuat Like tercengang. Ia yakin identitasnya sebagai Kira akan terbongkar dalam waktu dekat jika Naomi sampai memberitahukan semua informasi tersebut kepada kepolisian. Light menulis nama Sokomaki di Death Note dengan berpura-pura mencatat informasi yang diberikannya. Ia juga menyusun penyebab kematiannya adalah memutuskan bunuh diri tanpa diketahui orang lain, dan orang lain itu dengan cara membuat tubuhnya tidak akan pernah ditemukan, serta mati dalam waktu 48 jam. Awalnya Like bingung melihat Naomi yang tidak terpengaruh. Tetapi setelah teringat dengan Ryuki yang ternyata ketika ia menuliskan nama Sokomaki pada Death Note, Like segera menyadari bahwa wanita itu menggunakan nama samaran. Like mulai mengkhawatirkan kemungkinan terburuk tentang Naomi yang akan membawanya kepada polisi. Ryuk menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menekan Light agar membuat kesepakatan dengannya untuk mata Shinigami. Sementara itu di hotel, Watari juga telah mengungkapkan identitasnya dalam pertemuan dengan para detektif. L memberikan mereka ikat pinggang yang akan mengirimkan sinyal khusus mara bahaya jika Kira bersentuhan dengan mereka, atau jika para detektif dalam masalah. Menyadari bahwa semua penyidik ada di pertemuan, L memberitahu bahwa mereka ini perlu memiliki satu orang di kepolisian untuk menjawab panggilan, serta bertemu dengan siapa saja yang mungkin memiliki informasi tentang Kira. Yagami menugaskan Aizawa dan memintanya bergegas kembali ke kantor. Sementara Like menghentikan Naomi dalam perjalanannya ke markas polisi dengan mengatakan bahwa tim penyelidik Kira tidak mungkin akan bertemu langsung dengan Naomi. Namun Naomi mengungkapkan bahwa ia pernah bekerja di bawah L saat di Amerika dan berharap untuk berbicara dengannya. Like menggunakan informasi tersebut dan memberitahu bahwa dirinya ini adalah anggota satuan tugas penyelidik Kira. Ia mengundang Naomi untuk bergabung dalam penyelidikan L dan meminta identitasnya. Saat Naomi memberikan SIM-nya, akhirnya Like berhasil mendapatkan nama wanita itu. Ia nampak puas dengan rencananya yang berhasil. Tanpa saling menyadari, Aizawa melewati keduanya saat dalam perjalanan kembali ke markas. Ketika Death Note berlaku, Like memberitahu bahwa dirinya adalah Kira. Dengan mata kosong dan tidak fokus, Naomi mengungkapkan ketidaktertarikannya untuk bertemu dengan polisi dan pergi untuk mengakhiri hidup. Satuan tugas mulai menyelidiki tentang kematian Ray Penber dan L bertanya-tanya apakah Kira berada di sana ketika Penber tewas setelah turun dari kereta.
Mereka kemudian menerima kabar bahwa Naomi telah menghilang setelah Penber tewas. Tim berpikir bahwa Naomi mungkin telah melakukan suatu bunuh diri. Tetapi El mengingat kepribadian Naomi dari kasus sebelumnya dan menduga bahwa wanita itu mungkin mencoba menyelidiki Kira, tetapi tertangkap lebih dulu. Ia memutuskan mempersempit penyelidikan dengan menyelidiki orang-orang yang Penber selidiki di Jepang, yaitu keluarga Wakil Direktur Umum Kitamura dan keluarga Yagami. Ia mengatakan bahwa kamera pengintai dan penyadap harus dipasang di rumah keduanya. Saat Lake pulang dan masuk ke kamarnya, ia segera menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Mengetahui Ryuk sangat menyukai apel, Lake mengatakan ia tidak akan memberinya apel. Jika Shinigami itu tidak menemukan semua kamera yang tersembunyi, Ryuk memulai pencariannya di setiap sudut kamar Light dan berhasil menemukan lebih dari 64 kamera. Di kamarnya, Lake membuat catatan belajar dengan tangan kanannya. Ia menulis nama di Death Note dengan tangan kirinya. Membunuh 2 penjahat yang identitasnya tidak diketahui untuk membuat alibi. Keesokan harinya, kabar tentang 2 penjahat yang terbunuh telah sampai ke telinga Yagami dan El. Mempertimbangkan rekaman yang mereka saksikan di rumah Yagami semalam tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaan Kira. El menyatakan bahwa keluarga Yagami bebas, tetapi tetap membuatnya tertarik. Beberapa waktu kemudian, El mengumumkan tidak ada hal yang mencurigakan pada keluarga Kitamura dan Yagami. Dan kamera yang dipasang di sana pun akan dilepas. Light pergi untuk mengikuti ujian masuk Universitas Todai. Ketika ujian telah dimulai, dosen menegur cara duduk peserta nomor 162. Light menoleh ke arah peserta itu tanpa mengetahui pemuda yang dilihatnya adalah El. 3 bulan berlalu dan Light berhasil mendapatkan skor sempurna pada ujian masuk. Ia telah menjadi mahasiswa Universitas Todai yang bergengsi. Ia membuat Ryuk sangat bersemangat. Sebagai peraih nilai tertinggi dalam ujian itu, Light diminta untuk membacakan pidato di depan seluruh mahasiswa baru. Namun Light harus berbagi pidatonya dengan mahasiswa lain yang juga mendapatkan nilai yang sempurna. Mahasiswa itu ternyata adalah L yang menggunakan nama samaran Hideki Ryuga. Para mahasiswa lain memperhatikan betapa berlawanannya penampilan Light dan L. Di satu sisi, Light terlihat seperti orang jenius, sementara L nampak seperti ilmuwan yang gila. Setelah keduanya selesai membacakan pidato mereka dan kembali ke tempat duduk, L mulai berbisik kepada Light bahwa dia ini tahu siapa ayah Light. Dan bahwa dia tertarik pada kepolisian yang membuat Light bingung. El duduk di sebelah Light dan mengatakan bahwa dirinya memiliki informasi terkait kasus Kira. Ketika Light bertanya tentang informasi itu, El mengungkapkan bahwa dirinya adalah El. Meski terkejut, Light mencoba tenang dan mengatakan bahwa dirinya menghormati El. El berkata pada dirinya sendiri bahwa dia meragukan Light adalah Kira. Sementara itu, Light bertanya-tanya dalam hati, mengapa El secara langsung mengungkapkan identitasnya. El sedikit kesal menyadari dirinya saat ini tidak bisa membunuh El begitu saja. Bahkan jika Light mengetahui nama asli El, kontak mereka sudah diketahui oleh para penyelidik kasus Kira. Dan jika ia mencoba untuk menuliskan nama Hideki Ryuga di Death Note, Light dapat membayangkan idola dengan nama yang sama. Dan secara tidak sengaja, dirinya malah membunuh orang lain. Dengan L yang tidak mati, maka identitasnya sebagai Kira pun akan disadari dengan cepat. Setelah upacara, L memanggil Yagami dan mengucapkan sampai jumpa di kelas. Sebelum pergi dengan limusin mewah yang membuat mahasiswa lain nampaknya mengkesal, ia menyadari sebagai orang kaya yang jenius. Light kembali ke rumah dan mengutuk dirinya sendiri karena dipermainkan oleh L. Ryuk mencoba menawarkan kesepakatan mata Shinigami untuk memastikan kebenaran. Namun Light menolak dan karena ia khawatir semua itu hanyalah jebakan. Jika pemuda itu bukan L yang sesungguhnya, maka identitas sebagai Kira akan terbongkar. Light semakin frustasi menyadari bagaimanapun rencananya untuk membunuh L. Dirinya sudah pasti akan menjadi tersangka. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan kesadaran bahwa L mengungkapkan identitasnya karena kurangnya barang bukti yang telah menyebabkan penyelidikan terhenti. Light dengan senang hati menerima pertemanan tersebut dan berencana menggunakan hubungan baru mereka untuk dapat nama asli L.
lalu kemudian membunuhnya. Dalam upaya untuk mengenal perilaku Light, L menantangnya bermain tenis. Selama permainan, keduanya mempertanyakan dalam pikiran masing-masing apakah Kira adalah Light. Dan apakah ide Kira juga benar-benar L. L mengingat perilaku Light yang tidak suka kekalahan dan menentukan bahwa jika upaya Light memenangkan pertandingan, maka dia pasti Kira. Sekaligus jika dia sengaja kalah dalam pertandingan agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia juga bisa menjadi Kira. Saat seluruh sekolah menonton pertandingan, sebuah peluang ditemukan. Dan Light mengambilnya dengan membanting bola tenis di bawah raket L. Dan wasit menyatakan Light sebagai pemenang 6 set berbanding 4. Setelah itu L mengajukan beberapa pertanyaan kepada Light tentang kasus Kira. Ia juga menawarkan apakah Light bersedia membantu dalam penyelidikan. Dan secara langsung mengungkapkan kecurigaannya bahwa Light ini adalah Kira. Mereka pergi ke kedai kopi atas saran Light, di mana L menunjukkan catatan yang ditinggalkan para tahanan yang tewas dibunuh Kira. Light memecahkan teka-teki yang berbunyi, "L, apakah kamu tahu Shinigami menyukai apel?" L menarik tipuan dengan menunjukkan kepada Light catatan palsu keempat dan mengubah arti pesan menjadi L. Ia mengklaim bahwa seharusnya Light berpikir mungkin akan ada catatan keempat, sekalipun jika tidak ada. Light bereaksi defensif yang membuat kecurigaan L terhadapnya makin meningkat. Keduanya kemudian menerima kabar bahwa Yagami mengalami serangan jantung serta dirawat di rumah sakit. Light berjanji dan bersumpah kepada ayahnya bahwa ia akan memastikan Kira ditangkap dan dieksekusi karena membuatnya menderita. Sementara Yagami mengungkapkan kepada Light bahwa pemuda yang datang bersamanya ini adalah L yang sebenarnya. Di jalan keluar, L menghadapi dan mengamati Light. Ia masih ragu apakah dia Kira atau bukan. Light mencoba menggertak lagi dan menuntut untuk ditempatkan di sel penjara tanpa televisi selama 1 bulan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. L menolak dan beralasan bahwa dirinya tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Sementara itu, sebuah stasiun televisi, para reporter menerima rekaman audio dari orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai Kira. Dan mengatakan bahwa jika mereka tidak menyiarkannya, semua orang di perusahaan tersebut akan mati. Bersemangat untuk berita menghebohkan itu, kepala perusahaan dengan rakus setuju. Satuan tugas penyelidik Kira membahas hilangnya Naomi saat Watari menyela pertemuan mereka. Ia memberitahu bahwa rekaman audio diduga dari Kira yang sedang disiarkan di Sakura TV. Ketika mereka menyalakan TV, rekaman suara Kira yang diacak secara mekanis mengklaim bahwa pada saat rekaman itu diputar, pembawa acara televisi besar dengan sejarah skandal kecil akan tewas. Satuan tugas mengubah saluran tepat waktu dan menyaksikan kematian pembawa acara yang disebutkan Kira. Kira kemudian menjelaskan bahwa ia melakukan hal tersebut untuk mendapatkan dukungan dan menunjukkan bukti kekuatannya. Dalam upaya untuk mencegah Kira dukungan, L menuntut agar siaran tersebut dihentikan. Tetapi nampaknya tidak ada cara untuk melakukannya. Hirokazu Ukita bergegas ke kantor pusat Sakura TV dengan mobil dan parkir tepat di luarnya. Seorang penjaga keamanan di lobi menolak untuk membuka kunci pintu stasiun dan saat Ukita menarik senjatanya untuk menembak kaca, ia jatuh di depan pintu dengan cara yang sama seperti korban Kira lainnya. Petugas polisi lainnya tiba. Dan 2 petugas lagi mengalami nasib yang sama. Melihatnya di siaran televisi langsung, anggota Satgas lainnya panik. Tetapi L meminta mereka tetap tenang dan tidak mengikuti Ukita ke stasiun. Sementara itu, Yagami sedang menyaksikan peristiwa yang terjadi di televisi di kamar rumah sakitnya. Sachiko mematikannya, tetapi Yagami bersikeras agar tetap menyala. Saat Sachiko pergi, Yagami telah meninggalkan ranjang rumah sakitnya dan mencari ambulans. Yagami pergi ke Sakura TV dan menabrakkan ambulans melalui pintu depan. Ia masuk ke ruang kontrol dan menuntut manajer untuk menghentikan siaran. Namun manajer mengklaim bahwa jika mereka menghentikannya, semua orang di gedung itu akan dibunuh. Yagami meyakinkan mereka dengan todongan senjata dan akhirnya manajer menurut. Ia akhirnya bertemu dengan anggota satuan tugas lainnya yang terkesan dengan kecerobohannya yang sukses. L curiga siapapun yang membunuh Ukita pasti bisa melihatnya.
Ia juga menduga kemungkinan pembunuh dapat membunuh tanpa mengetahui nama korbannya. Terungkap rupanya bukan Light orang yang melakukan pembunuhan, dan ia terkejut sekaligus tertarik dengan kemunculan kira palsu. Light menyimpulkan bahwa kira palsu pasti memiliki mata Shinigami, karena dia tidak mungkin mengetahui nama Ukita dan petugas lainnya. Masih menilai kejadian malam itu, L mencurigai kemungkinan 70% bahwa kira yang menyandra Sakura TV adalah kira baru. Kira-kira tersebut bertindak lebih pengecut dan menargetkan orang yang tidak bersalah tanpa perlu nama. L menyarankan kepada Yagami untuk menempatkan Light pada satuan tugas untuk membantu penyelidikan. Sementara itu, Misa Amane yang terungkap sebagai kira berdua nampaknya terobsesi dengan kira pertama, sehingga melakukan aksi Sakura TV untuk menarik perhatiannya. Shinigaminya yang bernama Rem menyarankan agar Misa tidak menyalahgunakan Death Note. Tetapi Misa yakin dirinya akan baik-baik saja, karena ia akan lebih kuat daripada kira pertama karena memiliki mata Shinigami. Light dipanggil oleh gugus tugas Jepang untuk datang membantu mereka dalam kasus kira. Light sangat terkejut namun juga senang. Namun saat ia tiba di pertemuan antara L dan detektif lainnya, ia segera mengetahui bahwa L masih mengujinya. Terungkap bahwa L tidak ingin Light mengetahui adanya kira berdua. Ia ingin melihat apakah Light akan memikirkan hal yang sama dengannya. Jika Light sampai pada kesimpulan yang sama, maka dia harus dibersihkan dari kecurigaan. Light diminta untuk melihat rekaman untuk menemukan petunjuk, dan merasa marah dengan kira palsu yang menirunya. Setelah L menanyakan pendapatnya tentang video tersebut, Light mengungkapkan kecurigaan tentang kira kedua. Tim kemudian memutuskan mengelabui kira kedua dengan membuat video balasan, di mana L meminta Light berpura-pura menjadi kira asli. Ketika pesan yang diminta kira kedua untuk mematuhinya disiarkan di televisi, Misa langsung jatuh cinta. Misa memutuskan untuk menanggapi meskipun Rem keberatan. Beberapa hari kemudian, pesan balasan dari kira kedua diterima oleh Satgas. Dalam rekaman itulah, suara Misa yang disamarkan mengatakan ia akan mematuhi kira asli tetapi ingin bertemu dengannya secara pribadi. Misa juga mengungkapkan tentang mata Shinigami dan meminta Kira datang dengan menunjukkan Shinigaminya. L terjengkang dari kursinya. Ia terkejut dengan kemungkinan Shinigami benar-benar ada. Di sisi lain, Light nampaknya mengkesal dengan kebodohan Kira kedua yang mengungkap informasi tersebut. Sementara Satgas beranggapan bahwa Shinigami mungkin adalah sandi yang menjurus kepada kekuatan membunuh mereka. Di kamar Misa, Rem memberitahu bahwa cara untuk membunuh Shinigami adalah dengan membuatnya jatuh cinta pada manusia. Rem kemudian menceritakan kisah tentang seseorang Shinigami bernama Jealous yang jatuh cinta pada seorang gadis manusia yang tak lain adalah Misa. Ketika Misa seharusnya mati dibunuh oleh seorang penguntit, Rem menyelamatkannya dengan menulis nama penguntit tersebut di Death Note-nya. Tetapi karena Shinigami dilarang menggunakan Death Note mereka untuk memperpanjang umur manusia, Jealous pun akhirnya lenyap. Mereka kasihan dengan Jealous. Rem memberi Misa Death Note milik Shinigami itu yang tersisa setelah kematiannya. Di kafe yang sama, tempat ia bertemu dengan L, Light merenungkan cara menyingkirkan Kira kedua tanpa sepengetahuannya. Misa ada di meja lain. Bertanya-tanya seperti apa Kira yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian sebuah jurnal muncul dari Kira kedua. Tim membahasnya dan menyimpulkan bahwa Kira kedua ingin bertemu Kira di 3 kemungkinan lokasi sepanjang Mei 2007. Di Taman Aoyama pada tanggal 22, suatu tempat di Shibuya pada tanggal 24, dan stadion pada tanggal 30. Setelah menerima rincian di mana harus bertemu, Matsuda dan Light secara sukarela mencoba dan menangkap identitas Kira kedua. Mereka bergabung dengan teman-teman Light dengan Matsuda yang berpura-pura menjadi sepupunya dan mulai berkeliling daerah tersebut. Light menyimpulkan untuk kencan pertama, Kira kedua ingin bertemu di sebuah klub bernama Not Blue. Namun Misa rupanya sedang menyamar di kedai kopi dan melalui mata Shinigaminya, ia memperhatikan satu-satunya pemuda yang tidak terlihat sisa umurnya di antara kelompok itu adalah Light. Misa menyimpulkan Light ini adalah Kira. Pengingat manusia yang memiliki Death Note, sisa umurnya tidak akan dapat terlihat melalui mata Shinigami. Beberapa hari kemudian, saat Satgas sedang mengadakan rapat,
Mereka menerima pesan dari Kira kedua yang mengkonfirmasikan bahwa ia telah menemukan Kira yang asli. Tim memutuskan untuk mengubah pendekatan dalam menangani Kira kedua, dan sebagai gantinya mereka mencoba berunding dengannya. Mereka merilis siaran televisi, mengutuk Kira sebagai pembunuh tak berperasaan yang akan membunuh siapa saja yang akan menemukan identitasnya. Selain itu mereka menawarkan untuk mengurangi beratnya hukuman yang akan dihadapi Kira kedua jika dia mengungkapkan informasi tentang Kira sebenarnya. Namun Misa mengabaikan hal itu, dan setelah menemukan alamat dan profil Light secara online, ia pergi mengunjunginya. Misa tiba di kediaman keluarga Yagami dan mengaku pada Sayu bahwa ia datang untuk mengantarkan buku Light yang tertinggal di kampus. Light pergi menemuinya dan Misa membiarkannya menyentuh Death Note. Saat Light melihat Rem, ia mengetahui bahwa Misa adalah Kira kedua. Ia kemudian mengundangnya untuk masuk, berpura-pura kepada ibu dan adiknya bahwa Misa adalah pacarnya. Misa menjelaskan tentang mata Shinigami dan menawarkan untuk menjadi mata Light-nya jika ia bersedia menerimanya sebagai kekasih. Light curiga dan bertanya-tanya mengapa Misa menyerahkan dirinya kepadanya. Misa memberitahu bahwa ia lebih berhati-hati daripada yang Light pikirkan sebelumnya, dengan menutup jejaknya menggunakan penyamaran dan membiarkan orang lain letakkan ujung jari mereka di seluruh paket tempat dia mengirim kaset. Light berhati-hati dan mempertimbangkan bahwa Misa memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Namun Misa menawarkan untuk memberikan Light Death Note-nya sehingga ia bisa memastikan dirinya tidak akan membunuhnya dan mendapatkan kepercayaannya. Misa mengatakan bahwa dia tidak keberatan jika Light menggunakan dirinya dan membunuhnya jika menjadi beban. Ia memberitahu Light bahwa Kira seperti dewa baginya karena telah membunuh penjahat yang membunuh orang tuanya. Dan ia bersedia melakukan apapun untuk Light. Saat Misa mulai frustasi dan menangis, Light tiba-tiba memeluknya. Light setuju untuk membiarkan Misa membantunya dan berpura-pura menjadi pacarnya. Ia akan menggunakan Misa sebagai senjata berharga untuk melenyapkan L. Light menjelaskan beberapa hal yang dilakukan Misa dan syarat untuk berkencan dengannya. Namun Misa nampak keberatan dan Light mengancam akan membunuhnya jika dia tidak mematuhi perintahnya. Rem yang tidak terima mengancam akan menuliskan nama Light di Death Note miliknya jika ada kerugian yang menimpa Misa. Ia tidak peduli sekalipun menyelamatkan Misa akan membunuhnya. Ketika Misa pulang, Light menyadari saat ini dirinya terjebak dalam posisi harus melindungi gadis itu. Di kamarnya, Light memikirkan tentang situasinya dan kesulitan yang harus dihadapinya dengan keberadaan Lisa. Keadaan semakin rumit ketika Light mengetahui bahwa Misa ini adalah model terkenal. Sebuah rekaman audio yang disiarkan dari Kira kedua mengumumkan kesetiaannya kepada Kira asli. L curiga bahwa Kira dan Kira kedua ini adalah telah bertemu dan bekerja sama. Hal tersebut menambah kecurigaan pada Light karena rekaman itu tidak menuntut L menunjukkan wajahnya dan Light ataupun wajah L. Light membantah klaim tersebut, tetapi diskusi yang membandingkan Light dengan Kira membuat Yagami kesal. L menyebut Light sebagai teman pertamanya, tetapi dia diam-diam menugaskan Mogi untuk memata-matai Light. Bisa mengunjungi Light lagi, membuatnya marah dan menimbulkan kecurigaan Mogi yang mengawasi mereka sembunyi-sembunyi. Di kamarnya, Light mempertanyakan kesetiaan Rem kepada Misa. Rem mengakui bahwa ia menyayangi Misa dan sering mengawasinya dari alam Shinigami. Mengetahui kebahagiaan Misa ini sangat berharga bagi Rem, dan jika L disingkirkan, Misa akan lebih bahagia karena dia bersamanya dengan aman. Light ingin Rem menghabisi L. Rem setuju dan Lisa langsung berhambur memeluknya dengan mengsenang. Rem bertanya kapan ia harus membunuh L. Light ingin dilenyapkan secepatnya. Namun karena ia harus memikirkan cara membunuhnya terlebih dahulu, ia akhirnya meminta Rem untuk menunggu sampai diperintahkan. Setelahnya Misa meminta Light memberikan nomor ponselnya. Namun Light tidak bisa melakukannya, mempertimbangkan kemungkinan ponselnya ini disadap dan situasi mereka akan diketahui. Misa memberikan salah satu ponselnya dan Light menerimanya. Namun Light akan mematikan ponsel tersebut. Dan hanya dirinya lah yang akan menghubungi Misa. Light kemudian mencium Misa untuk membuatnya menurut dan menyuruhnya pulang. Sementara itu anggota satuan tugas lainnya memeriksa sampel secara terpisah.
L memberitahu bahwa jika hanya dirinya meninggal dalam beberapa hari ke depan, Light adalah Kira. Keesokan harinya, saat Light sedang berjalan bersama Takada di kampus, ia melihat L yang duduk di bangku tidak jauh darinya. Ia meminta Takada pergi lebih dulu dan mendatangi L. L memberitahu bahwa dirinya ini mengatakan kepada para detektif jika dalam beberapa hari ke depan dirinya mati, maka Light adalah Kira. Light terkejut dan merasa kesal menyadari rencananya untuk membunuh L dalam waktu dekat mungkin harus tertunda. L mengajak Light untuk pergi ke kantin dan saat keduanya berjalan, tiba-tiba Misa muncul dan menyapa Light dengan riang. Meski sempat kesal dengan kedatangan Misa, Light menyadari bahwa situasi tersebut akan menjadi keuntungannya karena Misa dapat mengetahui nama asli L dengan mata shinigaminya. Setelah Misa pergi, Light meminta L pergi ke kantin lebih dulu. Sementara dirinya beralasan harus ke toilet. L berniat menelepon Misa untuk menanyakan nama asli L. Tetapi terkejut saat menyadari ponsel Misa berada di tangan L. L beralasan bahwa dirinya menemukan ponsel tersebut dan mengembalikannya kepada Light. Ponsel L berbunyi ketika Light berniat menghubungi nomor Misa yang lainnya. Ia belum sempat menghubungi Misa ketika L memberitahu bahwa polisi baru saja menangkap Misa atas dakwaan sebagai Kira kedua berdasarkan bukti DNA dari kaset yang dikirimkan ke Sakura TV. Misa dibawa ke ruang bawah tanah dengan mata yang ditutup pelat logam dan tubuh terikat ke ranjang vertikal. Sementara Rem melihatnya dari samping. L memberitahu Yagami bahwa karena panggilan telepon Light, dia sekarang menjadi tersangka utama sebagai Kira. 3 hari kemudian, Misa mulai berbicara tentang keinginan L untuk membunuhnya, tetapi menolak untuk mengaku. Namun terungkap bahwa dia tidak berbicara dengan L tetapi Rem. Ketika Rem menolak untuk menurut, Misa mencoba menggigit lidahnya, tetapi Watari segera menahannya. Rem menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menolong Misa adalah membuatnya melepaskan kepemilikan atas Death Note. Dengan begitulah semua ingatan Misa tentang Kira, Death Note dan shinigaminya akan hilang serta terlepas dari kekuatan mata shinigaminya. Misa awalnya menentang hal itu, tetapi akhirnya setuju ketika Rem mengatakan bahwa ingatannya tentang Light sebagai orang yang dicintainya akan tetap ada. Tubuhnya mengendur dan Misa meneteskan air mata. Sebelum berpisah dengan manusia yang dicintainya, Rem dengan lembut mengusap rambut Misa yang diperhatikan L dari kamera. Beberapa jam kemudian, Rem menceritakan semua itu kepada Light dan Ryo. Rem memperingatkan Light jika dia tidak menyelamatkan Misa, dirinya akan membunuhnya. Di hutan berkabut, Light melepaskan kepemilikan Death Note Rem, tetapi tetap mempertahankan ingatannya karena masih memiliki Death Note milik Ryuk yang dikubur di hutan. Saat Rem pergi, Light memberitahu Ryuk bahwa jika dirinya mengatakan singkirkan, ia akan melepaskan kepemilikan Death Note-nya tersebut. Sementara itu Misa sadar kembali dan dengan hilangnya ingatan setelah kepemilikan Death Note dilepaskan, ia mulai berpikir dirinya telah diculik oleh seseorang penguntit. Situasi tersebut membingungkan L dan para detektif, serta membuat beberapa di antaranya mengkesal. Dan ia curiga Misa hanya berpura-pura. L mencoba mengajukan pertanyaan dan menanyakan tentang Light. Misa mengakui secara terbuka dan santuy bahwa Light ini adalah pacarnya. Light kemudian datang dan memutuskan untuk memberitahu bahwa dirinya mungkin adalah Kira. Light menyebutkan semua kejadian yang membuatnya cocok sebagai Kira. Ia mengakui terkadang dirinya berharap untuk membunuh para penjahat, dan mungkin dirinya tidak sadar memang melakukan semua kejahatan itu. Light menawarkan diri untuk dikurung, dan meski Yagami menentang hal itu, namun L setuju. Setelah hari pertama, Yagami ingin dirinya dikurung karena ia tidak dapat mengambil resiko emosinya menguasai dirinya saat penyelidikan. L setuju, namun ia mengizinkan Yagami untuk tetap melakukan kontak. Setelah Light ditahan, tidak ada satupun kasus pembunuhan Kira yang dilaporkan. Kecurigaan L semakin meningkat. 1 minggu kemudian, Light memutuskan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk melepaskan Death Note. Ryuk pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Light yang telah kehilangan ingatannya. Perilaku Light langsung berubah dan semakin membingungkan L. Di hari ke-15 pengurungan Light, tim menerima informasi tentang pembunuhan Kira dan menyimpulkan bahwa sebelumnya Kira hanya beristirahat.
Meskipun begitu, El masih abu-abu dan kecurigaannya kepada Light tidak berkurang. Di suatu tempat, Rem terlihat berbicara dengan Kyosuke Higuchi tentang Death Note. Terungkap bahwa Kyosuke adalah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Kira baru-baru ini. Dan Rem menggunakannya untuk membebaskan Misa. Setelah 50 hari pengurungan, pembunuhan penjahat terus terjadi. Dan Aizawa semakin yakin bahwa Light tidak mungkin Kira. Ia mengklaim L bersikeras tidak ingin melepaskan Light karena tidak terima kecurigaannya tentang Light yang adalah Kira salah. L memutuskan untuk mengeluarkan Yagami dari sel dan ingin berbicara kepadanya sebagai ayah Light. Setelah keduanya berada di suatu ruangan, L mulai menjelaskan tentang sesuatu yang membuatnya Yagami nampak terkejut. 3 hari kemudian, Yagami mengeluarkan Misa dari selnya dan membawanya pergi ke suatu tempat. Misa sempat berpikir bahwa Yagami adalah penguntitnya. Namun Yagami mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang detektif dan sebagian ingatan Misa tentang penangkapannya terlintas di kepala. Yagami mengajak Misa turun dari mobil dan bertemu dengan Light serta Aizawa yang menunggunya. Ia membawa Light dan Misa masuk ke mobilnya lagi. Dan di perjalanan, Yagami mengungkapkan bahwa mereka tidak dibebaskan, melainkan sedang dibawa ke lokasi eksekusi. Yagami menjelaskan bahwa pembunuhan masih terjadi, bahwa PBB dan pemerintah Jepang dengan suara bulat menginginkan mereka dieksekusi tanpa pengadilan. Saat mereka melewati sebuah jembatan, Yagami tiba-tiba membanting kemudi dan berhenti di sana. Yagami mengatakan dirinya akan menembak mati Light dengan tangannya sendiri, lalu bunuh diri. Ia yakin polisi akan segera tiba, dan eksekusi Misa akan dilanjutkan di tempat yang sebenarnya. Yagami menembakkan senjatanya ke arah Light, tetapi ternyata itu adalah selongsong peluru kosong. Yagami dan L kemudian mengungkapkan seluruh detailnya kepada mereka, bahwa semua itu adalah rencananya. Jika keduanya adalah Kira, maka mereka tidak punya pilihan selain membunuh Yagami. Karena keduanya tidak membunuh Yagami, dengan demikian L membebaskan keduanya dari sel. Namun L masih curiga dengan fakta bahwa DNA Misa ditemukan di kaset audio. Karena itu ia memutuskan untuk menempatkan kamera keamanan di kamar Misa. Tetapi Misa dapat kembali ke kehidupannya. Sementara Light harus tetap bersama dengan L untuk membantu penyelidikan Kira. Kemudian keduanya dibawa kembali ke markas, di mana Light dan L diborgol bersama-sama. Misa mencoba untuk berbicara mendapatkan apa yang diinginkan, hingga membuat frustasi semua orang. L mencoba menginterogasinya tentang keberadaan di Aoyama, tapi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Saat Misa terus protes, Aizawa dengan marah menyuruhnya masuk ke kamar. L kemudian meminta Light untuk lebih dekat dengan Misa agar bisa mengumpulkan informasi. Namun Light menolak dan menegaskan bahwa dirinya ini tidak ingin memanipulasi orang. L bertanya-tanya apakah Light juga dikendalikan oleh Kira, mengingat kepribadiannya menjadi berubah total. Di tempat yang lain, Kyosuke bersama 8 pengusaha lain merencanakan pembunuhan berikutnya yang akan dilakukan Kira agar industri Yotsuba unggul di pasar. Rem hanya menonton mereka dan mengklaim bahwa manusia ini benar-benar makhluk yang menjijikan. Di pagi hari, Aizawa tiba di gedung baru Satgas, di mana dia ini harus melalui sistem keamanan yang panjang untuk masuk ke dalam. Ketika Aizawa akhirnya tiba, Soichiro melihat plester di kepalanya. Dan Aizawa memberitahu bahwa ia bertengkar dengan istrinya. Mereka kemudian menonton pengawasan di kamar Misa, di mana L makan kue dan Light serta Misa hanya terduduk. Misa mencoba mendorong L agar mendapatkan privasi untuk berduaan dengan Light. Tetapi L mengatakan menolak dan mengambil kue Misa. L menyimpulkan bahwa kekuatan Kira berpindah dari satu orang ke orang lain, membuat usaha untuk menangkapnya pun auto sia-sia. Frustasi melihat L yang menyerah begitu saja karena tidak puas bahwa Light dan Misa tidak dapat meyakinkan dikatakan sebagai Kira. Light meninju wajahnya, menyebabkan mereka berdua terbang ke dinding dan menjatuhkan tanaman. L segera menendang wajah Light untuk menjatuhkan sofa. Sementara Misa terlihat kaget saat keduanya terus bertarung.
Matsuda akhirnya menghentikan pertarungan dengan mengalihkan perhatian mereka pada artikel tentang Misa. 2 bulan kemudian, Light menunjukkan penyelidikannya tentang pembunuhan Kira yang melibatkan beberapa CEO dari perusahaan besar. Melihat saham dari sejumlah perusahaan yang turun kecuali Yotsuba, Light menyimpulkan bahwa Kira nampaknya berada di pihak perusahaan tersebut. Sedangkan Yotsuba itu sendiri, Kyosuke dan para pengusaha lainnya berkumpul membahas 3 pembunuhan terbaru mereka. Sementara Matsuda dan Aizawa memberitahu Yagami dan Mogi tentang pertemuan Light terhadap perusahaan Yotsuba. Yagami mengungkapkan bahwa politisi telah disuap oleh Kira. Jika ada polisi yang mencoba menghentikan Kira, mereka akan mati. Oleh sebab itulah, karena polisi telah tunduk kepada Kira, jika mereka tetap ingin melanjutkan penyelidikan, para detektif harus membuat surat pengunduran diri pada NPA. L menyarankan agar mereka tidak mengundurkan diri. Mengingat dirinya lah yang memulai penyelidikan tersebut, ia akan melanjutkannya dan merasa berterima kasih kepada mereka yang telah membantunya. Namun Yagami dan Mogi tetap bersikukuh. Kemudian Matsuda memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Aizawa mempertimbangkan situasi keluarga dan keuangannya. Tidak bisa mengundurkan diri dari kepolisian begitu saja, sekalipun ingin bersama dengan mereka. Watari menelpon L dan mengingatkan bahwa jika anggota gugus tugas kehilangan pekerjaan, penghasilan mereka pun akan tetap terjamin. Meskipun Matsuda berpikir hal tersebut akan meyakinkan Aizawa untuk tetap tinggal. Namun Aizawa marah menyadari L yang hanya menguji kesetiaannya. Aizawa menyatakan kebenciannya kepada L dan memutuskan keluar dari penyelidikan. Saat pembunuhan yang dilakukan Yotsuba terus bertambah, Yagami memperhatikan bahwa suara kematian mereka baru-baru ini dipusatkan selama akhir pekan, khususnya sekitar Jumat malam dan Sabtu sore. Sehingga kelompok tersebut memutuskan untuk memusatkan fokus mereka di sana. Mogi kemudian datang setelah mengumpulkan dokumen dari 300.000 karyawan Yotsuba. Melihat bagaimana dirinya tidak memiliki kontribusi apapun dalam penyelidikan selain menjadi manajer Misa, Matsuda menawarkan diri untuk membantu. L akhirnya meminta Matsuda untuk membuatkan kopi, serta menunjuk 2 tamu mereka yang menunggu di sofa. Semua orang terkejut menyadari tidak ada satupun dari mereka yang menyadari kedatangan 2 orang tersebut. L memberitahu mereka yang adalah anggota baru yang akan bergabung di dalam penyelidikan. Mereka kebetulan adalah seorang penipu bernama Aiber dan seorang pencuri perdagangan bernama Wedi, yang L rencanakan untuk menyamar sebagai mata-mata dan membobol fasilitas ketika dibutuhkan. Yagami bertanya mengapa mereka akan bekerja dengan penjahat. L menjelaskan keduanya ini adalah orang-orang profesional. Dan karena Aiber dan Wedi juga sangat tidak terdeteksi, mereka tidak akan dapat dibunuh oleh Kira. Ceritanya pun usai dulu sampai di sini cuy. Meski Death Note ini terbilang keren cuy, anime jadul yang dipastikan semua orang di muka bumi udah pernah nonton, tapi ceritanya masih tetap keren aja nih, seolah-olah tidak termakan oleh lekang waktu. Ditonton berulang kali pun masih tetap seru, dan karakter L ini unik banget cuy, menjadi daya tarik tersendiri lah, khususnya buat anime ini. Nah, kira-kira bakal seperti apa kelanjutan cerita L dalam mengungkap kedok Kira? Tunggu saja pembahasan Mimin di episode-episode berikutnya cuy. Pastinya masih bersama Mang OP, hanya di channel ABP, yang bakal menghibur kalian semua setiap harinya. Oke lah kalau begitu cuy, makasih buat kalian yang telah menonton video ini sedari awal sampai akhir. Pokoknya Mimin seneng banget kalau kalian selalu setia dengan channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian selalu mendapatkan info terbaru setiap kita upload video baru. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye.